Baiklah, sebelum kita mulai menonton videonya kawan-kawan sekalian, sebelum ditonton, sobat cerdas subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini Mimin akan memberikan informasi tentang calon peserta seleksi P3K khusus bagi guru ya teman-teman sekalian. Yang mana kemarin itu informasi-informasi setiap daerah itu sudah ada ya teman-teman sekalian. Silakan kalian cek sendiri di webnya agar kalian tidak ketinggalan informasi untuk kedepannya. Yang mana kali ini Mimin akan memberikan calon peserta seleksi P3K guru wajib tahu. Nah, jadi ini yang kalian harus tahu ya Bapak Ibu, calon peserta seleksi P3K. Kurang dari 3 minggu pendaftaran seleksi P3K akan segera dibuka. Tepatnya mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni. Ingat, 31 Mei sampai dengan 21 Juni. Itu pendaftaran selama kurang lebih 21 hari ya teman-teman sekalian. Mimin harap kali ini trik dari Mimin yaitu kemarin kita memilih kali ini pada saat tes pertama ini ya teman-teman hanya untuk formasi honorer di Datapodik dan juga di untuk peserta PPG ya yang telah mempunyai sertifikat pendidik namun dia honor seperti itu ya. Jadi dua itu dulu yang pertama ini. Ketentuan umumnya itu P3K ini ya ini harus tahu ya, yaitu setiap warga negara dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 21 tahun dan paling tingginya 1 tahun sebelum batas usia yaitu pensiun ya. Lanjut, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun. Nanti ini semua yaitu pelamar tidak pernah diberhentikan. Ingat, diberhentikan sebagai P3K, diberhentikan secara tidak hormat. Nah, nanti ini ada lampirannya teman-teman sekalian. Teman-teman tinggal menandatangani saja nanti. Nah, lanjut di sini. Nah, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Ingat, ini ada persyaratan. Ingat, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani. Nah, jadi kalau yang nomor 3 ini ada ini ya teman-teman. Nomor 3 itu ingat, yang pelamar tidak menjadi anggota parpol. Kalau masih ada anggota parpol di sini, silakan teman-teman keluar dulu karena ini akan menggagalkan teman-teman sekalian. Kedua itu pelamar memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai atau persyaratan jabatan. Jadi di sini ya teman-teman sekalian, kemarin itu ada informasi ya teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman jurusan IPS, namun teman-teman mengajar di SD sebagai wali kelas dan sertifikasi teman-teman itu yaitu sebagai wali kelas. Nah, saat melamar teman-teman bisa mengambil dengan sertifikasi wali kelas teman-teman sekalian. Jadi itu menambah nilai 100 poin ya teman-teman sekalian. Nomor 3 itu pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. Itu yang kalau ada ya. Pelamar sehat jasmani dan rohani. Calon pelamar hanya dapat mendaftar. Nah, sama dengan CPNS ya, hanya satu tempat bisa mendaftar, tidak bisa mendaftar ganda. Terus nomor 6 itu persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang nyaman. Ingat, 3 tahun ya teman-teman sekalian, yaitu kalau teman-teman itu memiliki pengalaman kerja atau honorer itu selama 3 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandai oleh minimal jabatan tinggi pertama untuk yang bekerja di instansi pemerintah, minimal direktur atau kepala divisi yang bidang SDM HRD di perusahaan swasta. Jadi di sini menyangkut nanti ya. Tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Nah, jadi kalian teman-teman itu harus mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh panitia. Jadwal seleksi CPNS dan PGK tahun 2021. Ingat, di sini Mimin hanya memberikan yaitu jadwal untuk seleksi guru P3K non guru dan P3K guru ya. Kalau untuk yang non guru CATBKN-nya itu Juli sampai dengan September. Kalau pendaftarannya serempak ya teman-teman sekalian. Sudah itu seleksi untuk P3K guru CBT. Ingat, CBT Kemendikbud, langsung Kemendikbud. Tas pertama itu Agustus 2001, tas kedua Oktober, tas ketiga Desember. Nah, jadi teman-teman, nanti ada juga penetapan. Nah, masa sanggah ini yang dimasukkan pada November
yang poin ke-9 ini ya teman-teman sekalian. November 2021 itu yang mana di situ dikatakan bahwa apabila terdapat kecurangan atau kejanggalan dengan nilai teman-teman sekalian bisa disanggah pada tanggal yang ditentukan di bulan November tersebut. Terus yang ke-10 itu penetapan NIP CPNS. Ingat, penetapan NIP CPNS dan nomor induk P3K Desember ya. Nah, biasanya kemarin itu kami itu hanya sebulan ya. Kalau CPNS kemarin tuh langsung NIP itu keluar, kelang sekitar 2 bulan atau sebulan lagi baru SK keluar ya. Ya, jadi terus rencana tes kompetensi P3K tahun 2021 ini. Tes kompetensi ini yaitu tes kompetensi teknis. Ingat jumlah soalnya 70 sampai dengan 100 soal teknis. Ingat ya, kemarin itu Mimin sudah memberi aba-aba atau contoh bahwa kompetensi teknis ini sangat berpengaruh sekali. Terus kompetensi manajerial 20 sampai 30 soal. Terus kompetensi sosiokultural 10 sampai 20 soal. Terus berbasis komputer, tes wawancara ini berbasis komputer yaitu 10 soal. Ibaratnya yang wawancara ini kita mengisinya ada poinnya di sini anak. Tipe soalnya seperti ini. Kalau pilihan ganda berjumlah 5, benar dan salah itu kompetensi teknis. Ingat, kalau salah 0, kalau benar 5. Kalau kompetensi manajerial ini pilihan gandanya berjumlah 4. Jadi nilainya itu urutan dari 4, 3, 2, 1, 0 ya. Ada yang 0 nilainya. Salah sama sekali seperti itu ya. Terus kompetensi sosiokultural sama yang sosiokultural ini mirip dengan TKP. Pilihan gandanya ada 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu yang untuk kalau yang pilihan ganda sosiokultural. Kalau yang tes wawancara berbasis komputer ini pilihan gandanya berjumlah 4. Jadi nilainya itu 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman harus mempelajari tes wawancara. Nanti untuk ke depannya Mimin akan memberikan soal-soal wawancara ya teman-teman sekalian. Nah, jadi passing grade ini ada passing grade-nya ya teman-teman sekalian. Nah, di sini ada passing grade. Nah, PG nilai kompetensi teknis itu direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas passing grade-nya. Terus yang PG nilai penjumlahan kompetensi manajerial sosiokultural ditentukan Panselnas ya. Langsung ke Panselnas yang untuk nilai PG manajerial sama dengan PG wawancara. Tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Jadi wawancara ini ya teman-teman untuk menambah nilai teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman sekalian tuh nilainya kurang di bagian sosiokultural, jadi bisa ditambahkan dengan nilai wawancara kalian. Itu berpengaruh juga ya teman-teman sekalian, jangan disepelekan. Terus nah di sini ada materi tes P3K tahun 2021. Nah, kompetensi teknis ini yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang tepat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifikasi berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ingat, bidang teknis jabatan itu misalkan guru, jangan semerta-merta kalian guru agama kalian tidak mendapat nilai guru IPS seperti itu. Ada ya teman-teman, seperti kami kemarin malahan dapat soal-soal yang guru IPA seperti itu ya, di bagian pedagogiknya. Kalau bagian yang kebidangan khusus yaitu nanti untuk jabatan kalian masing-masing, misal guru PAI ya, soalnya ada Arab seperti ya, ada hadis dapat khusus. Tapi kalau di bidang pedagogik tentu itu semua membaur ya, seperti torso itu kemarin masuk, padahal kami guru agama ya, masuk semuanya. Terus yaitu tes kompetensi manajerial. Nah, manajerial ini pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan, ingat ini ada integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, mengolah perubahan. Jadi di situ ya teman-teman sekalian, teman-teman harus melihat dulu di sini materi tes P3K tahun 2021 ini. Jangan sampai melenceng dalam belajarnya. Terus kompetensi sosiokultural. Nah, sosiokultural ini pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Nah, ingat kemarin itu kan sudah Mimin beri contoh harus masyarakat majemuk dan hal agama, suku, ras, budaya.
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kesepakatan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Jadi di sini semua itu sudah Mimin terangkan dan Mimin jelaskan dalam soal-soal Mimin ya teman-teman sekalian. Silakan tonton di soal-soal yang telah Mimin berikan kemarin, ditonton, di pause dan dipelajari. Insya Allah soal itu keluar lagi. Karena soal-soal yang Mimin kasih itu ada soal dari P3K dan soal CPNS saat kebedakan kemarin. Dan ketentuan P3K guru. Nah ingat, yang berhak untuk mendaftar seleksi P3K guru tahun 2001 adalah, ingat, 1. Honorer tenaga honorer K2 sesuai database tenaga honorer K2 di BKN. Yang kedua itu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdapat sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga itu guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi dia walaupun di sekolah swasta itu terdaftar di Kemendikbud juga ya teman-teman. Terus lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulus pendidikan profesi guru. Jadi walaupun dia belum ngajar, pun dia sudah PPG, dia bisa ikut ya teman-teman. Nah, tes ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk guru ya. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidikan terlebih dahulu. Jadi apabila tidak sesuai dengan dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan, maka akan didiskualifikasi ya. Terus sertifikasi pendidikan dan kualifikasi pendidikan merujuk surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Nah, di sini teman-teman yang terbaru ya, pada tanggal 15 Maret 2021 ini, baca kemarin itu sudah banyak edarannya ya. Terus alur tahapannya. Nah, alur tahapan ini seperti biasa ya teman-teman. Jadi nanti ada verifikasi pendaftaran, verifikasi berkas oleh Kemendikbud kalau yang guru ya. Sudah itu tes pertama, dan itu tes kedua, tes ketiga baru pengisian formasi yang kosong ya. Nah, di sini ada yang lebih menarik lagi ya teman-teman sekalian. Di tes pertama ini kan tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi tes pertama ini ya teman-teman sekalian, khusus guru yang honor di situ. Jadi ini berkesempatan besar harus lulus pertama ini ya teman-teman sekalian. Karena kalian itu tidak ada saingan. Apabila kalian itu misalkan guru SD di SD tersebut, saingan kalian tidak ada, maka manfaatkanlah ini untuk kalian menjadi ASN di tahun ini. Sudah itu jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Nah, jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, jadi bisa ya teman-teman. Ini yang Mimin sampaikan tadi. Terus tes yang kedua itu peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Jadi harus di situ ya. Peserta 4 melamar di instansi yang sesuai dengan domisilinya. Diambil dari nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Jadi sesuai dengan domisili yang mana tempat kalian tes itu ya. Yang untuk peserta nomor 4. Tes yang ketiga ini peserta memilih kembali formasi yang belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar instansi lain. Diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, PG3. Jadi di peringkat ya, grade-nya ya. Sudah itu di sini teman-teman sekalian, saingannya tambah banyak lagi kalau di tes ketiga ini ya. Jadi Mimin harap kalian itu bisa lolos di tes pertama ataupun di tes kedua. Karena itu saingan hanya di sekolah kalian masing-masing. Kalau tes ketiga ini sudah berbaur ya, sudah bercampuran dengan guru-guru lain. Pengisian formasi kosong. Nah, ingat, ini ada pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi nanti misalkan di daerah kalian itu orang mau guru agama atau guru PGSD-nya itu 50 orang. Yang lulus hanya 20 orang. Jadi 30 orang nanti diambil dari peringkat 2 terbaik ya. Di-rankingkan lagi seperti itu ya teman-teman. Terus yaitu pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Nah, jadi setiap penilaian sekolah itu dilakukan perankingan. Jadi diisi ke setiap sekolah-sekolah
yang lain ya teman-teman sekalian. Seperti itu. Jenis jabatan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis PDG 3K Guru. Ingat, pada saksi PDG-K Guru 21 ini akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Nah, jadi ada tambahan lagi ya teman-teman, seperti di sini yaitu ada jenis tambahan kualifikasi atau afirmasi itu sertifikat pendidik atau serdik. Jumlah tambahan nilai wow besar ya teman-teman, 100 ya dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi jika ada yang mempunyai serdik, otomatis ini teman-teman sekalian mendapat nilai 100. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear. Ingat, yang linear dengan formasi yang dilamar. Misal PGSD, dia serdiknya PGSD. Seperti agama, dia serdiknya agama. Terus usia ini diambil yaitu 15%, yang berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Jadi ini ada penambahan nilai 15% untuk usia ya, di atas 35 tahun. Terus disabilitas dapat 10% tambahan, yaitu kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Jadi dilihat ya nanti ya kalau yang disabilitas. Terus guru honor THK yang THK 2 ya, yang K2 ya, tenaga honor K2 ini yaitu nambah 10% juga ya teman-teman, yang mana peserta terdaftar di database tenaga honor K2 BKN ini berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Ingat, yang bisa tes pada tahun ini yaitu untuk tes guru honorer, yaitu dia sudah honor selama 3 tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau belum ada honorer, belum ada bisa kelengkapan dengan bukti Dapodik, maka Kemendikbud tidak akan memanggil ya atau memverifikasi data kalian. Terus catatan, tambahan nilai afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif dan nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi di sini ya teman-teman, kalian itu mempunyai peluang sangat besar untuk tahun ini ya teman-teman sekalian. Yang sebagaimana telah diterangkan kemarin bahwa Kemendikbud akan melakukan verifikasi data kalian bersama dengan Panselnas ya. Baik ya teman-teman, itulah informasi dari saya. Saya harap di sini agar kalian menonton video-video saya yang sebelumnya, yaitu membahas tentang soal-soal kompetensi teknis, kompetensi pedagogik, kompetensi manajerial dan sosiokultural ya teman-teman. Nanti Mimin akan memberikan yaitu soal-soal wawancara untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.